kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Entrepreneurship bersama Bapak Farid Ahmadi, Skom, Mkom, PhD, selaku dosen pengampu. Nah, di sini kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Devi Septiani, dengan NIM 1401421325. Saya Eka Wulandari dengan NIM 1401421320. Saya Ananta Desian Murdiana dengan NIM 1401421321. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Suryanggono dengan NIM 1401421323. Saya Aisyah dengan NIM 1401421322. Saya Siti Aminatun dengan NIM 1401421324. Nah, di sini nanti kami akan membahas terkait rancangan bisnis yang telah kami susun. Nah, yang akan kami paparkan ke depannya nanti yang pertama yaitu terkait ringkasan eksekutif, yang kedua terkait latar belakang usaha, yang ketiga terkait analisis pasar dan pemasaran, yang keempat terkait analisis jasa, kemudian yang kelima analisis sumber daya manusia, yang keenam analisis keuangan, dan yang terakhir yaitu terkait analisis dampak dan resiko dari usaha yang telah kami kembangkan. Usaha fotografi ini kami bangun atas dasar perkembangan zaman yang sudah maju, dan kebanyakan orang sekarang sudah menggunakan sosial media. Dalam sosial media, banyak orang memposting gambar-gambar yang mempunyai nilai estetik dan juga terdapat sebuah motivasi yang terkandung dalam postingan tersebut. Untuk itu, kami membangun bisnis ini guna membantu orang-orang yang ingin menambah feed sosial media mereka dengan menyediakan jasa desain dan fotografi. Dalam usaha kami tidak hanya menyediakan jasa pemotret saja, tapi juga kami memberikan sebuah kata-kata motivasi yang diaplikasikan dalam foto yang dicetak. Dan apabila customer tidak menghendaki fotonya untuk ditambah desain kata-kata pendidikan, kami mempunyai alternatif, yaitu dengan memberikan sebuah stiker yang di dalamnya terkandung kata-kata pendidikan. Dan untuk jasa kami ini diatur untuk dapat dijangkau oleh semua orang, sehingga semua orang dapat mengalami dan mempunyai pengalaman pemotretan yang sama. Yang kedua yaitu terkait latar belakang usaha. Nah, dalam latar belakang usaha ini kami membahas 3 hal penting. Yang pertama yaitu terkait data perusahaan, yang kedua terkait biodata pengurus dari pemilik usaha, serta yang ketiga yaitu terkait struktur organisasi. Nah, terkait biodata perusahaan kami ini kami beri nama Image Chercheur Studio, di mana kata chercheur sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya yaitu pemburu foto. Nah, usaha yang kami dirikan ini bergerak pada bidang fotografi, di mana usaha ini memberikan pelayanan jasa berupa fotografi kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu terkait biodata perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan yang berkembang dalam bidang fotografi, di sini kami memiliki beberapa struktur organisasi serta biodata dari pengurus-pengurus usaha ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Devi Septiani, sebagai manajer dari usaha ini. Yang kedua yaitu Eka Wulandari sebagai bidang keuangan. Yang ketiga yaitu Aisyah sebagai bidang sekretaris. Yang ketiga yaitu Ananta Desian Murdiana dan Siti Aminatun sebagai bidang promosi dan pengiklanan. Dan yang terakhir yaitu Wisnu Aji Suryanggono sebagai desain grafis dan fotografi. Nah, berikut tadi merupakan struktur organisasi beserta biodata dari pengurus usaha yang sedang kami dirikan ini. Kami membentuk usaha jasa desain fotografi dengan memberikan berbagai macam bentuk pelayanan, mulai dari jasa fotografi, jasa edit foto, jasa desain foto, dan juga penyediaan jasa output produk berupa soft file dan hard file yang lebih merujuk pada tema pendidikan. Pelayanan jasa edit desain dan fotografi kami disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari customer.
berbeda sesuai dengan paket pelayanan yang dipilih oleh mereka. Kami memperkenalkan dan mengembangkan usaha ini dengan menjadi sponsor pada event-event tertentu, di mana event-event tersebut lebih ditujukan kepada event-event pendidikan yang memberikan berbagai macam diskon atau potongan harga, sehingga dengan hal tersebut dapat lebih menarik customer. Selain itu, kami juga mempromosikan usaha ini secara door-to-door melalui berbagai relasi kami. Untuk sasaran dari usaha kami yaitu lebih menargetkan pada mereka yang lebih peduli dengan sosial media dan pendidikannya. Selanjutnya yaitu proyeksi penjualan. Dari usaha yang kami kembangkan ini, kami yakin bahwasannya akan ada banyak konsumen yang berminat pada usaha kami. Sehingga dengan itu kami akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena mengingat usaha kami bergerak di bidang jasa sehingga tidak membutuhkan banyak modal. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dari usaha yang kami kembangkan, kami memiliki 3 strategi atau teknik utama dalam memasarkan usaha jasa kami. Yang pertama yaitu melalui event-event pendidikan, yaitu dengan menjadi sponsor melalui event pendidikan seperti bazar, seminar pendidikan, wisuda, dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang kedua yaitu door-to-door atau dari mulut ke mulut. Dari strategi ini kami akan mengkomunikasikan tentang usaha jasa kami melalui berbagai relasi yang kami punya, sehingga dengan ini harapannya masyarakat luas akan lebih mengetahui tentang informasi ini. Kemudian strategi yang ketiga yaitu dengan melalui jaring sosial dan internet. Kita semua tahu bahwasannya internet merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga kami menjadikan strategi ini sebagai sarana dalam memasarkan usaha jasa kami. Kemudian selanjutnya yaitu analisis pesaing. Usaha kami bergerak di bidang desain dan fotografi, yang kita tahu semua bahwa banyak sekali usaha-usaha yang bergerak di bidang desain dan fotografi yang marak di sekitar kita. Sehingga untuk membedakan usaha kami dengan usaha yang lain, kami memasukkan unsur-unsur pendidikan dalam usaha kami sebagai inovasi. Selanjutnya yaitu analisis jasa. Yang pertama memastikan bahwa inovasi yang kami kembangkan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan UMKM serta konsumen. Selanjutnya memastikan bahwa produk atau jasa yang akan kami kembangkan tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu mengedukasi kepada konsumen tentang inovasi baru yang kami kembangkan. Selanjutnya proses jasa. Produk yang kami tawarkan dalam bentuk pelayanan, mulai dari jasa fotografi, jasa edit foto, jasa desain foto, serta penyediaan untuk produk kami berupa soft file dan hard file yang lebih merujuk pada tema pendidikan. Dalam prosesnya, kami menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan customer. Kemudian dalam setiap produk yang kami hasilkan akan ada kata-kata mutiara, kata penyemangat, dan motivasi mengenai pendidikan. Kata-kata tersebut bisa berupa dalam stiker yang tertera dalam setiap produk yang akan kami berikan. Analisis sumber daya manusia atau SDM. Dalam bisnis ini terdapat 6 SDM yang memiliki keahlian dan bidangnya masing-masing, ada manajemen, keuangan, pemasaran dan pemakanan, serta desain foto dan fotografer. Selanjutnya, analisis kompetensi SDM. SDM yang dimiliki bisnis kami merupakan SDM yang sudah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Misalnya, desain grafis dan fotografer sudah memiliki pengalaman yang menjanjikan, dan dalam melakukan pekerjaannya mereka akan sekatan dengan apa yang menjadi bagian mereka. Manajemen, keuangan, serta penghutanan, mereka mungkin belum cukup bagus dan masih butuh belajar dalam proses pengembangan usaha jasa fotografi ini. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan pengembangan SDM meliputi jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman yang dihitung per tahunnya, serta keahlian khusus. Untuk kedepannya, kemungkinan bisnis kami akan membutuhkan SDM yang meliputi ada jabatan, jumlah kebutuhan, tenaga yang tersedia, serta tenaga yang harus direkrut itu berapa. Selanjutnya yaitu rencana kebutuhan investasi, yaitu biaya investasi yang diberikan kepada
dibuat dengan total biaya Rp6.563.500. Usaha kami memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu melalui jasa fotografi, masyarakat dapat mengabadikan setiap momen dalam hidup mereka. Yang kedua, melalui edukasi fotografi yang kami berikan, masyarakat dapat lebih kenal dengan dunia fotografi. Dan yang ketiga, menciptakan lebih banyak sumber daya manusia yang menggeluti dunia fotografi. Selanjutnya, dampak usaha kami terhadap lingkungan. Berkembangnya teknologi yang pesat, sehingga foto tidak hanya dalam bentuk cetak, namun juga bisa dalam bentuk digital, dapat mengurangi sampah kertas di bumi ini. Dan yang kedua yaitu penggunaan brosur digital, yaitu dengan melalui media sosial maupun door-to-door pula dapat mengurangi sampah kertas. Untuk selanjutnya, resiko usaha pada usaha ini yaitu resiko permintaan yang rendah, karena setiap orang memiliki gawai yang dapat dengan mudah untuk memotret. Dan yang kedua, resiko akses pelanggan, yaitu persaingan dengan jasa fotografi lainnya, serta cara untuk mempertahankan